Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji, meminta pertolongan dan memohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepadanya dari kejahatan diri dan dari keburukan amal-amal kita. Siapa yang diberi petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang dia sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberikannya hidayah atau petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Qala ta'ala, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, yaitu Adam. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah Subhanahu wa taala memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan mengawasimu. Qala ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkataan adalah yang diada-adakan. Setiap perkara yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Bersama-sama kita menuntut ilmu. Talibul ilm. Yang mana menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban, suatu kewajiban yang memang benar-benar harus dituntut oleh seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Di dalam hadis ini dijelaskan bagi setiap muslim ini umum. Bersifat umum. Baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian seseorang yang menuntut ilmu, maka ini adalah salah satu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang akan menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada sore hari ini kita akan mempelajari bersama-sama bagaimana kiat berpegang teguh dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya keteguhan, atau bisa juga disebut dengan sabat, ya, sabat, itu merupakan tuntunan yang mutlak bagi setiap muslim, ya, bagi setiap muslim yang jujur, bagi setiap muslim yang jujur dengan keimanannya, serta bagi setiap muslim yang menghendaki jalan lurus dengan tekad yang kuat, dengan azam yang kuat. Tentunya ini harus dicapai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Pembahasan ini sangat penting sekali. Pembahasan ini kita bisa melihatnya dari beberapa poin. Yang pertama, karena banyaknya fitnah dan godaan yang memang apinya itu menjalar kemana-mana di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Sementara itu, berbagai macam bentuk syubhat atau syahwat, syubhat dan syahwat, ini menyebabkan agama ini menjadi asing. Menyebabkan agama ini menjadi asing. Sehingga orang-orang berpegang teguh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini tak ubahnya seperti seorang yang sedang memegang bara api. Seorang yang sedang memegang bara api. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabid 'alal jamr." Akan datang kepada manusia suatu zaman yang orang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hafidz Abu Thahir menyatakan hadis ini hasan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa orang yang berakal, bahwa kebutuhan seorang muslim, seorang mukmin pada saat ini sangat membutuhkan kepada faktor-faktor yang mendukung untuk meneguhkan hatinya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dalam hadis telah disebutkan, ya, jadi memegang teguh agama, ya, pada zaman ini
itu seperti orang yang menggenggam bara api. Jadi berpegang teguh dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ini memang berat. Ya. Jadi mereka seolah-olahnya seperti memegang bara api. Di dalam kitab Tuhfatul Ahwal bi Syarhi Jami' at-Tirmidzi ini dijelaskan bahwa di zaman tersebut, ya, di zaman yang disebutkan dalam hadis, orang yang berpegang teguh dengan agama hingga meninggal dunia, hingga meninggalkan dunia, ujian dan kesabarannya ini begitu berat. Ya, makanya ibarat seperti orang yang menggenggam bara api. Kemudian Al-Tibbi berkata bahwa maknanya adalah sebagaimana seorang tidak mampu menggenggam bara api karena tangannya bisa terbakar. Ya, karena tangannya tidak bisa terbakar. Ini sama halnya dengan orang yang ingin berpegang teguh dengan ajaran Islam ini. Ia sampai tak kuat, ya, tak kuat menahan panasnya. Bara api itu kan panas. Ya. Jadi tak kuat saking panasnya itu, ya, hampir-hampir mau dilepaskan. Sama halnya dengan seorang yang memegang teguh ajaran agama Islam, ya, saking ia tak kuatnya, maka diibaratkan seorang yang sedang menggenggam bara api tersebut. Ya. Karena memegang teguh agama pada saat ini itu butuh kesabaran yang ekstra, ya, butuh kesabaran yang ekstra, yang kuat sekali, ya, karena banyaknya kemaksiatan di sekeliling kita, ya, bukan hanya kemaksiatannya juga, tapi pelaku kemaksiatannya juga banyak, ya. Kefasikan pun semakin merajalela, juga iman kita pun semakin lemah, ya. Kadang cacian yang mesti kita telan, kadang juga dikucilkan oleh masyarakat sekitar, juga kadang jadi bahan omongan yang tidak enak. Sampai-sampai ada yang nyawanya dan keluarganya itu terancam. Itu memang realita kehidupan beragama sekarang di masyarakat secara umum. Ya. Jadi ketika seorang yang memegang teguh ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ini seperti orang yang terasingkan. Ya, seperti orang yang terasingkan. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Ya, untuk bersabar. Ya. Jadi kita harus ingat janji Allah Subhanahu wa taala, pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita bersabar menghadapi cobaan ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Masya Allah. Ketika kita bersabar demi menggenggam agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan pemahaman para salafun salih, ini tentunya banyak ujian. Makanya Allah menjanjikan pahala tanpa batas bagi orang yang bersabar tersebut. Ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tafsir ayat ini, sebagai yang disebutkan oleh Al-Auza'i mengatakan bahwa pahala mereka tidak bisa ditimbang, ya, dan tidak bisa ditakar.
Kenapa tidak bisa ditimbang dan tidak bisa ditakar? Itu karena saking banyaknya. Ya. Saking banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ibnu Juraij mengatakan bahwa pahala mereka tak bisa terhitung. Artinya tak terhitung di sini berarti tak terhingga. Ya, tidak terhingga. Kemudian juga As-Sudi menyatakan bahwa balasan orang yang bersabar adalah surga. Surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Muncullah pertanyaan misalnya. Apakah mungkinkah yang dimaksud dari hadis ini adalah zaman yang kita sekarang sedang jalankan ini? Iya, kemungkinan seperti itu karena memang sudah banyak ya yang terasingkan dan lain sebagainya. Ya. Hatta mungkin akhwat yang bercadar, mungkin sampai dibilang teroris dan lain sebagainya. Misalnya ada akhwat-akhwat yang bercadar, itu biasanya dicemooh juga, gitu ya. Seolah-olah seperti teroris. Atau mungkin orang yang kalau pria yang jenggotan, celana cingkrang, wah ini ciri-ciri teroris nih, gitu. Nah, ini tidak benar. Ya. Perlu kita ingatkan juga, teroris itu tidak terkait dengan pakaian, ya, penampilan. Tapi teroris itu berkaitan dengan pemahaman, ya, pemahaman, pemikiran, ya, itu terorisnya. Tidak bisa dinilai dengan pakaiannya saja. Orang-orang Syiah pun ada yang bercadar, ada yang berjenggot, celana cingkrang, ada orang-orang Syiah pun, ya. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, banyaknya terjadi peristiwa riddah. Riddah ini meninggalkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mundur dari medan perjuangan serta banyaknya penyelewengan ya. Bahkan hal tersebut terjadi di sebagian aktivis Islam, ya. Sehingga ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi seorang muslim, ya, akan tragedi tersebut. Maka akhirnya mereka, ya, mencari sarana-sarana yang menyebabkan, yang dapat meneguhkan, ya, hatinya sehingga dirinya mendapatkan tempat yang aman. Ini faktor yang kedua, ya, yang memang menunjukkan pentingnya pembahasan ini. Kemudian yang ketiga, pembahasan ini juga ini berkaitan dengan pembahasan, ya, ini berkaitan dengan hati, ya, berkaitan dengan hati. Yang sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tentang hati tersebut, ya. Laqalbu bani Adam ashaddun qilaban minal qidri idza ijtama'at ghalyan. Ghalyan. Ya. Sesungguhnya hati anak Adam itu lebih keras goncangannya daripada ketel. Ketel itu maksudnya kalau kita masak air panas itu tempatnya, ya, itu ngegolak, ya, itu mendidih airnya, itu lebih dahsyat goncangan hati. Yang di dalamnya terdapat air yang mendidih. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan lain, ya, terhadap hati. Ya. Sebagaimana dalam sabdanya, innama summiyal qalbu min taqallubihi innama mathalul qalbi kamathali rishatin fi syajaratin yuqallibuha ar-rihu dhahran li batnin. Sesungguhnya hati itu qalb, ya, qalb. Dinamakan hati karena sifatnya yang suka berbolak-balik. Ya, kalau kita mungkin belajar ilmu tajwid ada namanya apa? Iqlab, atau bisa disebut juga qalb, ya. Ini dibalikkan, membalik secara bahasanya. Ya, hati, makanya hati itu dia suka berbolak-balik hati. Ya. Sesungguhnya perumpamaan hati ini bagaikan sehelai dedaunan di pohon yang dibolak-balik oleh angin. Ya.
Jadi Rasulullah SAW ini diibaratkan hati itu seperti pohon yang daunnya itu terbolak-balik oleh angin. Ya. Juga ada seorang penyair yang berkata, "Wa ma summiyal insanu illa linasyihi, walal qalbu illa annahu yataqallab." Tidaklah manusia dinamakan insan kecuali karena sifat lupanya. Itu an-nasyu, ya. Dan tidaklah hati dinamakan qalb, ya, kecuali karena sifatnya yang suka bolak-balik, ya. Artinya maksudnya taqallub, itu bolak-balik, ya. Sebab-sebab penting inilah yang menyebabkan pembahasan ini yang insya Allah sangat penting sekali. Ya, jadi kita harus mengokohkan ya hal yang suka berbolak-balik, karena badai syahwat dan syubhat ini merupakan perkara yang sangat penting serta membutuhkan upaya yang maksimal untuk mengatasinya, ya, sesuai dengan besar dan beratnya tantangan yang dihadapi. Taib itu muqaddimah, ya. Kenapa kita membahas tema ini? Karena 3 faktor tadi yang memang sangat penting, ya. Baik, kita masuk ke poin selanjutnya, itu bagaimana faktor-faktor atau kiat-kiat untuk mendukung keteguhan kita di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, berpegang teguh kepada Al-Quran. Ya, ini poin yang pertama. Jika kita ingin meraih keteguhan kita dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama adalah berpegang teguh kepada Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran yang mulia ini merupakan alat peneguh yang paling utama. Dia merupakan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuat, ya, dan juga merupakan cahaya yang terang. Siapa yang berpegang teguh kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya. Siapa yang mengikutinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkannya, dan siapa yang menyeru kepadanya akan ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu bercerai-berai. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya makna bihablillah, ya, arti dari bihablillah. Ini beliau mengatakan, menjelaskan yang dimaksud dengan bihablillah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkannya, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ada yang mengartikan la bihablillah ini adalah Al-Quran. Al-Quran. Dan juga menurut Ibnu Abbas, bihablillah adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut Ibnu Mas'ud adalah al-jamaah. Al-jamaah. Ya. Ini banyak berbagai versi, tapi di sini khilafnya bukan khilaf tadad. Bukan khilaf yang bertentangan, ya. Karena khilaf di kalangan ulama tafsir itu bukan khilaf yang khilaf tadad, ya, bukan khilaf yang memang
bertentangan, tapi ini adalah khilaf tanawwu', ya, hanya menyebutkan macamnya saja. Tapi satu sama lain ini saling berkaitan. Banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran. Di antaranya adalah juga ada firman Allah Subhanahu wa taala yang memang memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran Al-Karim. Nah, kita lanjutkan dulu penjelasan Ibnu Katsir ya, mengenai ayat ini. Juga beliau ini, Ibnu Katsir, membawakan sebuah riwayat ya, dari Al-Khallaf, dari Khulafa'ur Rasyidin, yaitu Ali bin Abi Thalib, ya, ini secara marfu, ya, tentang Al-Quran. Ya. Karena ayat ini adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang punya kemaslahatan besar ya, untuk pribadi kita dan masyarakat secara umum. Karena berbicara tentang persatuan dengan Al-Quran, ya, ini adalah sebagai pemersatu umat. Oleh sebab itu, Imam Ibnu Katsir ini membawakan perkataan Ali bin Abi Thalib. Ini tentang Al-Quran. Beliau berkata, wa hablullahil matin wa siratuhul mustaqim. Al-Quran adalah tali agama Allah Subhanahu wa taala yang kokoh, ya, dan jalannya yang lurus, ya. Al-mustaqim itu yang lurus. Jadi memang sangat jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua ini berpegang teguh kepada Al-Quran, ya, dan melarang kita untuk berpecah belah. Sebagaimana tadi disebutkan apa? Wala tafarraqu. Ya, dan janganlah kalian berpecah belah. Karena perpecahan adalah kebiasaan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun." Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, ya. Jadi tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ini surah Rum ayat 31 sampai 32. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada kita, ya, langkah yang harus kita tempuh. Ya. Jadi sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, sudah ada solusinya, apa langkahnya, ya, agar kita tidak terpecah belah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ini dalam wasiat perpisahan beliau. Ya. Beliau bersabda, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Fa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. 'addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah." Aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk makna arti dari takwa itu sendiri adalah menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan
segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melanjutkan was-sam'i wat-tha'ah. Ternyata mendengar dan taat, ya, mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, ya, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari negeri Habasyah, ya, dari negeri Habasyah atau Ethiopia, ya, Ethiopia, ya, Ethiopia. Nah, dan barang siapa yang hidup lebih lama, ya, wa innahu man ya'ish minkum, ya, dan barang siapa yang hidup lebih lama di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, ya, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, ya, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, ya, dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, ya, yang diberikan petunjuk setelahku. Kemudian apa? Addu 'alaiha bin nawajid, ya, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Ya, kita tahu kalau misalnya gigi geraham itu, contoh misalnya kita membuka makanan atau toples botol gitu, ya, kalau nggak bisa pakai tangan, tentu yang main apa? Gigi geraham kita untuk membukanya, gitu, ya. Ini adalah pertahanan terakhir. Maka kita harus memegang itu dengan erat, jangan sampai lepas, ya. Kemudian berhati-hatilah kalian, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, ya. Berhati-hatilah kalian dari perkara yang baru dalam agama Islam, karena setiap perkara yang baru adalah sesat. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Jadi ketika kita merenungi hadis ini, ya, kita tentunya akan bisa menyimpulkan bahwa yang pertama akan terjadi perselisihan yang banyak sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terbukti, ya, banyak sekali perselisihan. Kemudian yang kedua, cara menghindari perpecahan itu adalah dengan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi diri dari perkara baru yang diada-adakan dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala, itu agama Islam. Yang ketiga, sebab dari perpecahan adalah, ya, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak taat kepada penguasa, ya, padahal yang ma'ruf. Tentu ketika kita mempunyai seorang penguasa, maka kita cukup mentaatinya dalam hal yang ma'ruf saja, ya. Sedangkan perkara yang maksiat, yang tidak baik, maka kita tidak perintahkan untuk taat. Juga dan mengerjakan apa? Bid'ah. Ini sebab-sebab di antara sebab-sebab perpecahan terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, tidak cukup hanya kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Juga di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kita juga diperintahkan untuk berpegang teguh kepada sunnah, di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati." Ya. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua hal. Kalian tidak akan tersesat setelah kalian memegang teguh keduanya tersebut. Yaitu apa? Kitabullah, Al-Quran, wa sunnati. Itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ya. Juga di sisi lain, ya, kita sebagai umat Islam ini harus punya prinsip, ya, punya prinsip
yang mempersatukan kita. Itu apa prinsipnya? Kita harus yakin bahwa Rabb kita satu, ya, dengan firman-Nya yang ada di tengah-tengah kita. Itu. Dan kita yakin Nabi dan panutan kita satu. Ya, Rabb kita satu. Nabi kita juga satu. Ya, itu Nabi penutup semua para nabi, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat pantas kiranya kita itu tidak berselisih, ya. Atau jika kita berselisih pada suatu permasalahan, ya, maka hendaklah kita mengembalikan kepada sumbernya, ya, kepada sumbernya yang memang telah disepakati oleh para ulama, ya. Dan ini insya Allah yang akan menjadi pemersatu kita. Jadi ketika ada permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin yang berkaitan dengan permasalahan agama Islam, maka kita harus mengembalikannya kepada sumbernya. Itu apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Ya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ini wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ya. Di sini kalau kita belajar bahasa, di situ kita bisa melihat ati'u Allah wa ati'u Rasul. Kata ati'u ini diulang lagi di lafaz setelahnya, yaitu ati'u Rasul. Sedangkan di lafaz ulil amr ini tidak ada pengulangan. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah ketaatan yang mutlak. Ya, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sedangkan ketaatan kepada ulil amr ini adalah ketaatan yang tidak mutlak. Jadi kita taat hanya dalam perkara yang ma'ruf saja. Ya. Sedangkan perkara yang berbau kemaksiatan maka kita tinggalkan. Ya. Kemudian disebutkan fa in tanaza'tum fi syai'in, ya, jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ilallah, ya, faruddu ilallah war rasul. Maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Qur'an, war rasul, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya. Itu jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian Al-Imam At-Tabari dalam tafsir beliau membawakan sebuah riwayat dari Ibnu Al-Mubarak dan dari Sufyan, juga dari Lais, dari Mujahid. Beliau berkata tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Ya, maksudnya adalah kita mengembalikan kepada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentu saja, ya, siapa yang tidak mau, ya, memakai prinsip yang kita sepakati sebagai penengah dalam setiap permasalahan, ya, maka sangat pantas dikatakan sebagai orang yang tidak, maka sangat pantas, ya, dikatakan sebagai orang yang tidak beriman jika kita tidak menjadikan kedua sumber ini sebagai tempat kembali ketika ada permasalahan-permasalahan yang muncul, ya, di tengah kita, di tengah masyarakat.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim, ya, terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Ya. Jadi kita harus menjadikan hakim. Itu siapa hakimnya? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi prinsip mengedepankan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inilah prinsip yang sangat mendasar, ya, yang tertanam dalam benak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang memang telah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika ada sebagian orang yang membantah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataan pemuka agama, ya, kemudian sahabat Ibnu Abbas berkata, saya melihat mereka akan celaka. Ya, saya membawakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka membantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Ya. Jadi para sahabat itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sesuatu yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat tidak ada yang membantah. Bahkan sami'na wa ata'na. Ya. Kami mendengar dan kami patuh. Tidak ada pilihan lain sahabat itu. Ya, ini para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Ini mereka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang A, tidak ada pilihan lain yang B, C atau D. Ya. Kalau sudah A, sudah sami'na wa ata'na. Ya. Dan prinsip ini juga dipegang oleh 4 imam madhab, ya, yang sebagaimana kalau di Indonesia ini mayoritas itu bermadhab Imam Syafi'i, ya. Baik, ada perkataan-perkataan para imam 4 madhab ini yang mereka memang menetapkan, ya, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu as-sunnah, ya. Al-Imam Abu Hanifah, ya, beliau berkata, jika saya mengutarakan satu pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tinggalkanlah perkataanku. Ya, ini perkataan siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Jadi para imam Abu Hanifah pun berlepas diri. Jika ada perkataan beliau yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan. Ya, jadi memang ulama itu tidak maksum. Ya, ulama tidak terlepas dari kesalahan. Ya. Kemudian Al-Imam Malik berkata, saya hanya manusia biasa, ya, bisa salah dan bisa benar. Maka telitilah pendapatku. Setiap pendapatku yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ambillah pendapat tersebut. Dan setiap pendapatku yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tinggalkanlah pendapat tersebut. Ya. Ini perkataan Al-Imam Malik. Juga hal yang senada juga dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, itu beliau berkata, jika kalian menemukan dalam kitabku pendapat yang menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berpendapatlah kalian dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tinggalkanlah pendapatku. Juga perkataan Al-Imam Ahmad, setiap yang menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia berada pada jurang kehancuran. Ini para imam besar kita, al-ulama madhab, Al-Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka semuanya rahimahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke surganya. Mereka semuanya mengatakan, ya, jika ada perkataan-perkataan atau pendapat mereka yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah,
maka kita diperintahkan untuk mengembalikan, ambil pendapat yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ketika kita memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan berdasarkan pemahaman sendiri, ya, bukan berdasarkan pemahaman sendiri, melainkan harus mengikuti pemahaman para salafun salih, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak boleh kita menafsirkan Al-Quran itu sembarangan. Ya, harus mengikuti tuntunan, harus mengikuti panduan, harus mengikuti metode bagaimana para sahabat ketika menafsirkan Al-Quran. Juga bagaimana cara menjelaskan hadis. Ya, siapa yang harus kita ikuti? Seperti itu. Nah, juga Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasannya tujuan diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, ya, ini adalah untuk mendatangkan keteguhan. Untuk mendatangkan keteguhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika membantah syubhat-syubhat orang-orang kafir. Itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan. Kadzalika linuthabbita bihi fu'adak. Warattalnahu tartila. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira." Ini surah Al-Furqan ayat 32 sampai 33. Berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja, sekaligus maksudnya. Ya, ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Demikianlah supaya kami perkuat hatimu, ya, dengannya, dan kami membacanya secara tartil, teratur dan benar, ya, itu tartil, ya, pelan, ya, lambat tapi tidak bati, lambat sekali tidak, ya. Jadi ya, lambatnya itu tidak menyebabkan yang panjang, yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, tidak, ya. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kenapa menurunkan Al-Qur'an itu berangsur-angsur itu untuk meneguhkan hati Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk meneguhkan hati Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengapa Al-Qur'an ini menjadi sumber peneguh? Ya. Ada 4 poin yang mengapa Al-Quran ini menjadi sumber peneguh. Ya. Yang pertama adalah karena Al-Quran dapat menumbuhkan keimanan dan membersihkan hati berkarat. Ya. Dan hati, membersihkan hati. Ini berkat adanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua adalah karena ayat-ayatnya yang diturunkan ini dapat menyejukkan, ya, dan menyelamatkan hati seseorang mukmin agar tidak goyah oleh badai fitnah, ya, badai fitnah, syubhat, syahwat dan lain sebagainya. Kemudian hati akan menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita membaca Al-Qur'an itu termasuk bagian dari zikir. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ya. Berzikir itu dapat menenangkan hati. Ya. Kemudian yang poin yang ketiga, karena Al-Quran ini membekali seorang muslim dengan gambaran dan nilai-nilai yang sahih, ya, yang dengannya dia dapat menilai kondisi di sekelilingnya. Ya. Demikian juga Al-Quran ini membekalinya dengan standar hukum bagi segala bidang, sehingga dirinya tidak ragu dalam menentukan sebuah hukum, sementara ucapannya tidak saling bertolak belakang dalam menyikapi kejadian dan pendapat manusia yang berbeda-beda. Ini Al-Quran menjadi penengah, ya, menjadi penengah. Kemudian yang terakhir, karena Al-Quran membantah berbagai macam syubhat yang dihembuskan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh agama Islam, ya, itu dari kalangan orang-orang kafir dan munafik,
Ya, sebagaimana kasus yang pernah dialami oleh generasi pertama, itu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, itu generasi pertama. Ada beberapa contoh, ya, bagaimana pengaruh Al-Quran, itu pengaruh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, terhadap hati, terhadap hati. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ya, Tuhanmu tiada meninggalkanmu dan tiada pula benci kepadamu. Nah, ini meneguhkan jiwa Nabi Muhammad SAW, apa, tatkala orang-orang musyrik itu berkata, wudda'a Muhammad, wudda'a Muhammad, Muhammad telah ditinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan ini, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, surah Ad-Duha ayat 3. Juga bagaimana pengaruh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala orang-orang kafir Quraisy menuduh, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW diajarkan seorang tukang kayu berbangsa Romawi, ya, yang tinggal di Mekah dan mengambil Al-Quran darinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. A'jami, ya, bacanya. Padahal bahasa orang yang mereka tuduh bahwa Muhammad belajar kepada bahasa A'jam, ya, Ajam ini maksudnya bahasa selain bahasa Arab, ya, bahasa selain bahasa Arab. Nah, itu juga dapat berarti bahasa Arab yang tidak baik, bahasa Arab yang tidak baik. Kemudian sedangkan Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang, ya. Ini menjawab apa? Meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Juga bagaimana pengaruh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala fil fitnati saqatu, ya. Ketahuilah, ya, bahwa mereka terjerumus ke dalam fitnah, ya. Ini dalam jiwa-jiwa orang beriman, ini tatkala kaum munafik berkata, berilah saya keizinan tidak pergi berperang, ya, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah. Ini berkaitan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjanjikan al-ghanimah yang banyak kepada orang-orang beriman setelah mereka kembali dari perang Hudaybiyah, ya, dari Hudaybiyah, itu ghanimah perang Khaybar. Ini ceritanya bisa lumayan panjang, dan kalau mau jelasnya kita bisa dilihat di surah Al-Fath. Surah Al-Fath itu ayat 15, kisah lengkapnya di situ, ya. Nah, waktu memang sudah waktu tinggal 6 menit lagi. Ayo, tinggal 6 menit lagi. Tidak apa, kita lanjut 5 menitnya ini kita habiskan. Nah, yang kedua, ya, kiat yang kedua atau faktor pendukung yang kedua adalah berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal saleh, ya. Berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal saleh, ya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk berpegang teguh, ya, kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal saleh. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Ya. Ini surah Ibrahim ayat 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, ya, itu dalam kehidupan di dunia, ya, dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan orang-orang yang zalim dan perbuatan apa yang dikehendakinya, ya. Di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan,
Qatadah berkata, adapun dalam kehidupan dunia, ya, yang disebut fil hayatid dunya, ini mereka akan diberikan keteguhan dengan kebaikan dan amal saleh. Ini kalau kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberikan keteguhan, ya, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan amal saleh. Yang dimaksud dengan akhirat adalah wa fil akhirah, di sini maksudnya alam kubur. Ini dikatakan oleh Qatadah dalam tafsir Ibnu Katsir. Demikian juga halnya dengan beberapa riwayat dari beberapa ulama salaf. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Wa ashadda at-tathbita. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah, di ayat ini adalah itu memberikan kekuatan atas al-haq, memberikan kekuatan atas kebenaran, ya. Dan hal ini jelas tidak akan terjadi, ya, apabila kita mengharapkan adanya keteguhan dari orang-orang yang malas dan enggan beramal saleh, ya. Sementara fitnah telah menjalar kemana-mana, ya, maka hanya orang beriman dan beramal salehlah yang Allah akan berikan petunjuk ke jalan yang lurus. Lantas bagaimana? Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong orang-orang yang beriman, orang-orang kaum muslimin, ya, jika tidak menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat. Ya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Ya. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Menolong orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yansurannallahu man yansuruh." Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Ya. Sebaliknya, jika kita sebagai kaum muslimin, ya, berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia dan jauh dari ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mendapatkan kehinaan, ya. Tidak akan mencabut sehingga balik Islam yang dibawa oleh Rasulullah, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Ya. Jadi ketika kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin diteguhkan hati kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Ini poin keduanya, ya, dan beramal saleh. Jadi bukan hanya kita berpegang teguh kepada syariat Allah saja, tapi amal saleh juga harus kita kerjakan. Amal saleh juga harus kita kerjakan. Ya. Karena manusia semuanya itu dalam keadaan merugi. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, di dalam surah Al-'Asr, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq
wa tawasaw bis sabr. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal 'asr, demi masa atau demi waktu. Ya. Innal insana lafi khusr. Ya, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Ya. Manusia di sini alif lam jinsi, ya. Ya. Ini semua jenis manusia. Ya, baik itu kafir ataupun mukmin, muslim. Ya, semuanya manusia itu dalam keadaan rugi. Tapi ada pengecualian di situ apa? Lanjutannya illal ladzina amanu. Ya, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, yang pertama beriman. Ini yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'amilus shalihat. Kemudian yang kedua apa? Beramal salih. Ya, beramal salih. Jadi ketika ada dua makna yang terkumpul, al-iman dengan amal salih, ya, maka ini mempunyai makna masing-masing. Iman itu yang berkaitan dengan keyakinan, ya, dengan amal saleh yang ini yang berkaitan dengan ibadah, amal ibadah. Ya, itu di rukun Islam adanya, ya. Seperti itu. Jadi mempunyai makna masing-masing. Akan tetapi jika ada di suatu ayat, misalnya ada di suatu ayat disebutkan terpisah, ya, disebutkan hanya iman saja, atau disebutkan di dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan hanya amal soleh saja, maka mempunyai makna dua. Ya, jika di suatu ayat disebutkan iman, maka di situ juga mencakup dengan amal soleh. Ya, jika hanya disebutkan amal soleh, maka di situ juga mencakup keimanan. Seperti itu. Ya, makanya ada kaidah para ulama menyebutkan apa? Idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya, idza jitama'a iftaraqa. Jika dia berkumpul, ya, maka maknanya masing-masing berbeda, masing-masing. Iman ya iman, amal saleh ya kita dengan amal saleh. Ya. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Maka ketika berpisah, ya, lafaz tersebut maka mempunyai makna satu. Ya. Mempunyai makna iman yang mencakup juga amal saleh. Amal saleh mencakup juga keimanan. Ya. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq. Nasihat, saling menasihati, ya, dalam kebenaran. Ya. Jadi harus saling menasihati. Jika ada teman kita, saudara kita, tetangga kita, ya, masyarakat yang ada di lingkungan kita ada yang terjerumus kepada kemaksiatan, maka kita nasihati. Ya. Ada yang terjerumus ke dalam pelanggaran-pelanggaran syariat, maka kita harus menasihatinya. Ini kewajiban kita sebagai muslim. Karena apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama adalah nasihat. Ya, agama adalah nasihat. Ya. Kemudian apa? Wa tawasaw bis sabr. Ya. Nasihat, saling menasihati untuk bersabar. Ya. Berbuat sabar, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar atas ujian, ya, yang dihadapi. Nah, tentunya ketika kita berdakwah atau ketika kita mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang murni, maka akan banyak rintangannya, maka akan banyak cobaannya. Nah, wallahu a'lam. Alhamdulillah waktu sudah habis. Ya, insyaallah pembahasan ini akan kita lanjut insyaallah di kesempatan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk menuntut ilmu syariat. Itu ilmu agama Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an, sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat. Ingat tadi poinnya, kiat yang pertama itu adalah berpegang teguh kepada Al-Quran, ya, berpegang teguh kepada Al-Quran, dan juga jangan lupa berpegang teguh kepada As-Sunnah, Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kiat yang kedua, jadi yang telah dibahas adalah berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh.
Kedua poin ini yang insya Allah akan membantu kita teguh, memperkokoh kita dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak faktor-faktor atau kiat-kiat yang lain. Ya, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Ya, itu ada sekitar 15 ya, ada 15 kiat-kiat ya berpegang teguh dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan menghendaki, insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, maka itu datangnya dari saya, diri saya sendiri, dan dari syaitan. Jika ada yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akhiri kajian sore hari ini dengan membaca hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.